yang menurut gue lumayan bikin kesel. Yang pertama, mediasinya Novi dan Agus, yang mana Agus yang gak datang. Yang kedua, timnas kalah telak sama Jepang. Ampun gue ampun kemarin tuh, sampai gue nggak bisa live pulang dari Bogor. Gue pikir kan gue mau nge-live janjian sama kalian, ya kan? Ternyata ada live-nya 2 jam lebih. Densu Novi mengundang kan, Novi Pratiwi dan tim mengundang Agus, tapi ternyata Agus tidak datang. Yang datang malah jubir. 3 orang jubir. Yang intinya dari 3 orang jubir ini mewakili Farhad Abbas adalah intinya maunya uangnya balik ke Agus. Ya itu ya, nggak mau jalan, nggak mau ada solusi apapun. Bener nggak? Nunggu itu doang, duit balik. Sementara dari pihaknya Novi dan yayasan itu, apa namanya yayasannya Novi? Yayasan Peduli Kasih, yayasan, apa namanya Novi? Yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan, ya, Rumah Peduli Kemanusiaan. Tidak digubris sama sekali oleh Farhad Abbas. Penawaran atau solusi yang mereka berikan yaitu membuka rekening baru, bukan nama yayasan, bukan nama Agus. Agus sedih banget. Bukan itu, tetapi rekening baru yang mana bisa akuntabel, bisa transparan, dilihat pengeluarannya hanya khusus untuk matanya Agus. Sebenarnya ya, menurut gue, apa sih susahnya kalau mengiyakan untuk membuka rekening dengan rekening baru yang bisa dicek dua-duanya, pengeluarannya hanya untuk matanya Agus, pengobatan matanya Agus, dan setelah itu, setelah pengobatan selesai, bisa untuk misalnya apa yang dibutuhkan Agus buat masa depan. Intinya tidak dipakai oleh pihak-pihak yang lain, paham? Tidak dipakai oleh pihak-pihak yang lain, karena Agus ini korban, bener Bang Densu. Betul banget. Bener Bang Densu. Ya. Gitu loh. Pamski kemarin kena sebut loh pas Babat siapa tuh? Oh Farhad. Telepon Abraham Silaban. Ngapain dia nyebut-nyebut nama gue lagi? Ngapain nyebut-nyebut nama gue? Nyebut apa dia? Nah, kalau nggak salah kemarin juga udah Yolo dilaporkan, ya, dan gue udah ngeliat VT-nya Yolo. Dia mau kalian nih yang donatur 20 orang aja memberikan bukti transfer, ya kan, untuk bisa diberikan ke Novi. Coba yang 20 orang ngumpul. Coba. Yang 20 orang. Yang 20 orang ngumpul dulu itu. Donatur. Kan Mamski udah bilang di minggu lalu ya. Di minggu lalu Mamski udah bilang kan. Donatur, kalau emang pengen kuat nih hukumnya, kalau si petisi itu ternyata nggak ada kekuatan hukum, donatur coba bikin surat kuasa. Surat pernyataan tanda tangan dan bukti transfer. Gue udah ngomong dari minggu lalu loh. Udah ngomong tuh dari minggu lalu. Mamski lihat deh siaran ulang pas telepon Abraham. Yolo sama Mamski disebut-sebut nyerang Agus terus. Mana? Nyerang Agus. Hey,
Gak ada yang nyerang Agus ya, Farhat. Gua bela donatur. Gua di sini berposisi sebagai masyarakat Indonesia. Biarpun bukan gua yang menyumbang si Agus, tapi gue lumayan cukup sering untuk donasi. Dan gue bisa ngerasain gimana rasanya donatur itu keprank, tahu nggak lo? Kena prank dalam kasus ini. Bukan gue nyerang si Agus, mana ada gue nyerang si Agus. Di acaranya si Novi kemarin mau mediasi itu, jelas kok Agus istrinya masih kooperatif. Ada bukti chatnya semua. Baru pihak-pihak di luar ini yang mulai membuat Agus dan istrinya itu jadi tidak komunikatif, jadi arahnya kemana-mana. Tadinya oke-oke aja kok semuanya, oke-oke aja. Nggak ada gue nyerang Agus. Siapa yang nyerang Agus? Gue nggak demen cara lu, Farhat, di awal nyebut-nyebut nyonya yayasan, nyebut-nyebut mama. Siapa itu yang mulai-mulai mama? Kalau bukan elu. Neraka. Ditanya wartawan, lu bilang nggak ngelaporin Emma Waroka, tapi lu ngelaporin Mama Neraka. Dan kalau merasa ada persamaan, ya silahkan. Maksud lo apa? Kalau merasa ada persamaan, gue nggak ngerasa. Tapi lu nyebut-nyebut neraka mulu. Mama Neraka. Mana tuh percakapannya dia? Sama siapa? Mana percakapannya? Mana? Pagi marah-marah lah gue, gimana enggak? Gimana nggak marah? Ada orang kayak begitu. Omongannya mutar. Omongannya pelintut kesana kemari nggak jelas. Habis sebut Mama Neraka, sebut Mama, terus Waroka disebut juga tuh Waroka tuh. Udah ada tuh dia pernah nyebut Waroka waktu di wawancara wartawan di awal banget. Gue nggak paham itu maksud dia apa tuh nyebut Waroka tuh. Cuma gara-gara kita ngebela donatur, kita peduli sama uang-uang yang masuk tapi nggak digunakan buat yang semestinya. Kenapa lu marah lu? Ada orang yang punya pendapat berbeda. Nggak boleh di Indonesia ini punya pendapat yang berbeda sama pendapatnya Farhat Abbas. Ya wajar lah kalau gue bela donatur. Ya donatur kesel kok. Emang bete ngelihat drama dari awal, uangnya disalahgunakan melulu. Dari awal uangnya disalahgunakan melulu. Sampai detik ini juga Agusnya belum operasi. Kan gue udah bilang dari awal, jangan bohong-bohong soal mata buta, nggak buta atau gimana. Keluarin rekam medis. Nih uang udah dipakai banyak orang nih. Orang-orang yang mendapat keuntungan dari para donatur. Serak gue. Ya. Orang dapat keuntungan. Orang dapat keuntungan dari uang para donatur. Iya, makanya kan gue bilang, para donatur, kalian tuh bikin itu pernyataan aja. Pernyataan. Udah dibikinin VT kok sama Yolo Ine. 20 orang aja dari kalian. Supaya nih kalian nih suaranya donatur juga didengar sama aparat yang penyidik yang dapat laporan ini. Jadi nggak rebutan duit kecil. Malu woi, duit orang woi, malu. Duit kelinci itu kecil, 1, sekian M doang tuh. Malu dong. Duit segitu menjadi patokan dasar moralitasnya kita gitu loh. Yang satu yayasannya pengen banget ngurusin matanya Agus. Si Agusnya yang mau diurusin yayasan keburu transfer ke sana kemari buat orang-orang di sekitarnya. Kan itu intinya.
Makanya yayasan semalam itu di mediasi itu menyampaikan solusi, yaitu membuka satu rekening baru untuk bisa mengontrol keluar masuknya uang secara transparan. Kenapa ditolak? Farhad, gue pengen tahu kenapa lu tolak. Kalau semuanya peduli sama Agus, sayang sama Agus, itu nggak usah ditolak dong. Ngapain lu tolak? Hanya untuk bikin rekening baru aja ditolak. Kenapa emangnya? Ya Allah, itu siapa? Thank you. Ya, gue lagi kesel. Dikasih hadiah juga gue jadinya bete nih. Maaf ya. Lagi kesel soalnya mamskinya. Kenapa timnya Farhad Abbas menolak gitu loh? Gue bingung nih sama dia nih. Padahal itu kan solusi yang sangat bagus ya menurut gue. Tidak ada di rekening yayasan, tidak ada di rekeningnya Agus pribadi. Donatur juga hatinya bahagia. Masyarakat juga tenang. Masyarakat juga tenang. Kan semuanya pengen Agus ini sehat lagi. Indonesia masyarakat tidak gaduh. Bener nggak? Jalan satu-satunya mencari jalan yang netral. Tidak ada sangkut pautnya orang luar dari Agus. Luar dari Agus. Ya. Juga kita bisa memantau uang itu benar-benar buat matanya Agus. Sisanya berapa? Itu dipakai buat kebutuhan Agus ke depan. Sudah. Gak ada uang di transfer buat yang lain ya. Gak ada ya. Gak rela donatur, gak rela. Maaf ya lu. Gak rela donatur. Iya. Jalan satu-satunya tetap ditransfer ke rekeningnya Agus. Itu ada uang panas itu, uang donatur itu. Masyarakat masuk di dalam donasi itu. Ribut terus nanti. Udah pada nggak ada yang percaya lagi. Uang itu ada di rekeningnya Agus, nanti dipakai buat yang lain-lain lagi. Gitu loh masalahnya. Seperti itu loh, ya. Terus tadi dibilang gue disebut-sebut nama gue apa? Mau sebut-sebut nama gue kenapa? Telepon sama siapa nyebut-nyebut nama gue? Ngapain sebut-sebut nama Emma Waroka lagi? Kenapa? Farhad, mau ngapain lo? Nyebut-nyebut nama gue? Hah? Intinya Novi dan Yayasan Peduli Kemanusiaan sudah menawarkan sesuatu yang menurut gue paling baik. Karena jelas sudah ada bukti di awal. Dana itu tidak dipakai yang semestinya. Ya, jadi bener banget tuh Novi bilang nih. Novi bilang seperti dimanfaatkan. Betul, gue setuju tuh kemarin Novi ngomong gitu. Ini seperti kayak dimanfaatkan, ya. Denger nih, Agus ya, Agus seperti dimanfaatkan. Bener banget. Kalau kita sama-sama nyimak kata-katanya Novi itu dari awal ngebelain Agus banget loh. Nih. Confirm mau datang gitu kan, tapi memang mungkin ada agenda dari tim. Pilih Agus, ada bentuk dokumen atau Mas Agus? Semoga kelihatan ya. Bentar ya. Gue mau dengerin lagi Novi bilang nih. Tapi itulah modelnya, kita melihat CCTV udah sesuai kok. Bentar guys. Cuma yang muncul kata kita viralkan. Saya bacakan LB-nya. Silakan. Sosial media saya Itu itu ada semua jelas. Soal pernyataan itu saya baca juga chatnya yang mengenai akan lapor Agus masih mungkin ada di sini. ya, aku mau menanggapi tentang viral dulu Pak, izin ya Pak. Iya. Bentar ya. Kita persamakan persepsinya seperti itu dulu. Oke. Tunggu. Mana si Novi yang ngomong itu? Di menit keberapa ya? Lupa deh gue. Di menit keberapa sih? Di awal pokoknya. Perwakilan dari kedua belah pihak. Bentar. Mau dengar terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan oleh Novi. Nah ini.
hari-hari ini percakapannya semakin menghangat, percakapannya semakin bahkan memanas. Bahkan proses hukumnya kelihatan Berjalan ya, proses hukum karena berjalan kan? Mas Agus Salim selaku pelapor dalam hal ini diperiksa akhirnya di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Tapi lepas dari itu kita mau dengar Tenovi memberikan update. Apa tanggapannya mengenai itu, mengenai pemeriksaan? Dita, makasih sayang. Termasuk bagaimana update Sorry yang nge-give ya. sudah disiapkan dan ingin disampaikan dalam forum. Ini dengerin nih kata-kata Novi ini bagus banget. Oke, kalau dari saya pribadi sih dengan proses yang saat ini berjalan, saya sebagai warga negara yang dilaporkan ya Om, kita hanya menjalani semua prosesnya dengan baik gitu. Dan kita terima apapun itu. Itu kalau dari saya. Dan kalau untuk proses dan masalah yayasan mungkin Mas Gary bisa menjelaskan ya. Oke, tapi prinsipnya apa yang sedang berproses hari ini di Polda Metro Jaya akan taat hukum, andai kata ada follow up-nya, gitu kira-kira? Iya. Oke. Dita, thank you sayang. Seberapa ingin sebetulnya Tenovi di sebelah kanan kita ini hadir Mas Agus Salim, bahwa ada kondisi yang saya sudah jelaskan, tapi Nggak Tenovi kedengeran sendiri ya? saya ingin intip kebatinannya, seberapa ingin Tenovi ingin bertemu bertatap muka dengan Mas Agus di forum ini. Saya berharap beliau datang, bahkan tadi juga saya sempat lewat Mas Gary menghubungi beliau berkali-kali, tapi tidak ada respon dan WhatsApp pun tidak direspon. Gitu. Oke, WhatsApp juga Agus Salim ya. Yang Mbak Elmi. Oh, Mbak Elmi ya, Iya, istrinya. istrinya. Oh, istrinya ya. Iya. Yang komunikasi sama saya memang WhatsApp percakapan Agus Salim kan lewat Mas Elmi ya. Iya, Mbak Elmi. Mbak Elmi. Oh, Mbak Elmi, sorry, Mbak Elmi istrinya. Nah, setelah kemudian di WhatsApp ada respon tidak? Oh, pagi-pagi ada sih. Tadi pagi bilang, confirm. confirm mau datang gitu kan. Tapi memang mungkin ada agenda dari tim kuasa hukumnya, mungkin ada yang mereka miss. Jadi ya sampai sekarang belum ada respon. Tadi last minute kita telepon. Dita, ini Dita. Oh, di telepon juga, belum direspon juga ya. Oke, tapi sebelum ini pun eskalasi percakapan sudah ditingkatkan untuk kemudian sebelum acara ini ya. Oh sudah. Sudah ya Mas ya. Oke. Tapi dari merasa dengan hadirnya diwakili dari pihak juru bicara dan penasihat hukum, ini dirasa puas atau ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin kalau dari kita sih sebetulnya memang dari yayasan khususnya gitu kan selalu mengupayakan untuk membedakan proses pengobatan dengan proses hukum gitu kan. Itu yang selalu kita tekankan. Jadi jangan ada rasa nggak enak ke yayasan. Oh, yayasan tetap akan dampingi, tetap akan monitoring sesuai dengan yang kita sepakati dan dipercayakan. Oke. Itu aja sih. Oke, bagi saya penting ya untuk kemudian kita menjelaskan legal standing kita berdiri atau duduk di tempat ini. Bagi saya, mohon maaf ya Bang Tova, saya harus minta Anda untuk membuka handphone Anda saat ini Mas Tova. Untuk menunjukkan bahwa saya juga kaget ini. Mas Tova ini saya kenal lama ya Mas Tova. Kita bicara biasanya isu-isu sosial, isu-isu politik dengan dia, tapi hari ini mewakili Agus Salim. Tiba-tiba muncul gitu. Nah, di mana selama ini tiba-tiba muncul. Tapi coba kasih tahu kepada kita, apa pegangan Anda sampai pada akhirnya Anda bisa duduk di sini mewakili Agus Salim. Oke, sampai situ dulu. Ya, jadi yang dari semalam aku nonton itu kelihatan sekali kalau di yayasan ini uang itu nggak diapa-apain. Yayasan Peduli Kemanusiaan betul-betul megang amanah uang donatur, tidak dipakai buat apapun, masih mau, bahkan memang sudah ya berapa minggu yang lalu tuh aku inget banget memberikan jadwal operasi buat matanya Agus, tetapi Agus tidak kooperatif, malah bikin LP. Malah bikin laporan polisi. Dan dari yang pengacaranya ini yang baju biru ini, yang ini, dia mati-matian mengangkat masalah LP-nya itu dengan temanya pemerasan, pengancaman ya, mengancam Novi, mengancam Agus. Karena WA yang katanya akan dilaporkan ke Dinsos. Ya, terus nih ya, dengerin. Jadi si pengacara ini, tunggu aku cari yang gede aja suaranya, itu suaranya kecil sekali ya guys.
salah satu dari mediasi Novi Agus. Masalah clear deh. Jadi ini menurut gua acara kemarin gatot ya, gagal total ya. Nah ini nih, bapak ini nih, Dia rasakan. Oleh karena itu, kalau dari apa namanya, si bapak ini. kali kan WA kalau di media sosial antara Dan mereka itu bagus. Konten sosial yang jelas kita akan share di YouTube. Tunggu sebentar, tapi situ sampai jiwa raga. bentar. Belum nemu. Yang dia bilang pelaku. Dia bilang pelaku. Ada dibilang tuh. Soal mutasi dari segi Bentar. Kayaknya harus kembali ke yang siaran langsungnya aja deh. Nggak apa-apa kecil-kecil tapi kedengeran kan. oh fisiknya udah ada. Udah ada fisiknya. Oke. Saya minta Itu kaget tuh gue pas dia bilang pelaku. Kaget gue loh. Belum apa-apa kok udah bilang pelaku gitu loh ke Novi. Maaf ya Bapak untuk Bagi berikut. Pertama, Sebentar ya saya. ini jumlah yang serupa, jumlah yang sama. Karena Mas, jadi pada saat itu ini sih salinan PDF-nya Bang ada. Karena apa? Karena tidak bisa dan tidak. Bentar guys. Jadi untuk kami hormati. Oke. Dia jubir kan? Tadi sudah 5 surat nomor 285 garing. Sebentar gengs. Tadi mau buat yayasan, saldo yayasan. Gitu. Bentar gengs. Kita pastikan Mana sih itu orang ngomong kemarin bukannya gue catat detik berapanya. apa sih pindah rekening dan pada saat nyampe ke sana Bentar ya guys. Agar supaya para pemerintah. Jadi ini video udah ketahuan. Lanjut ya. Oke, langsung saja ke solusi hukum. Kita udah tahu permintaannya dari kubu. Iya ngomong pelaku. Mana sih? Sekarang apa solusi yang ditawarkan dari pihak Tenovi? Jadi Saya dengar juga. si jubirnya Farhad ini ngotot gitu loh dengan WhatsApp yang mereka laporkan itu karena di WhatsApp itu katanya ada ancaman kayak gitu, pengancaman. Aduh cantik banget itu Dita, makasih banyak ya, so cute. Itu apa? Oh, thank you Capri juga thank you ya. Dita makasih ya sayang. Jadi katanya di WA-nya itu seperti ada ancaman mau ngelaporin ke Dinsos. Terus viralin. Padahal yang aku tangkap juga ya, yang aku pahami, WhatsApp itu di saat yayasan minta mutasi, melihat mutasi, nggak ada mau ngambil uang atau apa, nggak ada. Dan kalau misal mau lapor yayasan mau lapor ke Dinsos, wajar dong. Kalau dibilang namanya pengancaman ya, mengancam, berarti membahayakan jiwa. Terus ngomongnya bukan ke Dinsos, saya laporkan itu, saya laporkan preman, tuh baru. Saya panggilin preman-preman nih. Buat menghadang nih, saya panggilin preman-preman nih yang rambutnya pirang, Itu baru namanya ngancam. Itu baru nggak usah dibahas, bola udah kalah. Ngapain bahas bola udah kalah, gue enak. Jadi lu bedain dong. Masa baca WA begitu kagak bisa membedakan sih pengancaman sama bukan? Yayasan akan melaporkan ke Dinsos, wajar. Lah itu kan Dinsos kan memang ibu dari yayasan-yayasan. Lu gimana? Kok merasa diancam? Orang yang merasa diancam itu kalau kita panik. Emangnya ada yang panik? Ada yang panik? Ada rasa bersalah? Atau merasa gimana? Kok merasa nggak aman? Kok merasa kayak terancam? Kenapa? Lah cuma dimintain mutasi doang mah. Laporkan ke Dinsos, kalau kitanya bener, ya laporin nggak apa-apa, ayo. Tapi nggak perlu sampai orang bilang saya laporkan Dinsos ya. Nggak perlu sampai ke situ ditanya mutasi. Kalau orang bener mah keluarin mutasinya atuh. Tinggal kasih lihat mutasi, apa susahnya? Uang kita bener kok. Ya. Uang kitanya bener kok. Bener nggak?
Terus viralin. Kenapa bisa melihat viralin itu sebagai bahasa negatif? Gue tanya sama lu. Wahai Agus dan para pengacaranya. Sementara pada saat kamu meminta bantuan pertama kali ke yayasannya Novi Pratiwi, yaitu Yayasan Kepedulian Kemanusiaan, kamu sangat berharap ini ditayangkan di seluruh kanal YouTube-nya Novi. Berarti apa? Kamu sangat setuju diviralin. Sangat suka dengan kata-kata diviralin. Kenapa sekarang gak suka kata-kata diviralin? Gue tanya. Ke Dinsos nggak suka. Ibunya yayasan tuh Dinsos. Saya kasih tahu ke Dinsos, ya wajar. Saya laporin Dinsos, betul. Yayasan harus selalu melapor terbuka, transparan ke Dinsos. Kenapa lu nggak menganggap itu ancaman? Emangnya Dinsos itu apa? Preman? Bukan. Terus viralin. Lu waktu minta bantuan donasi suka diviralin. Di Densu viral banget. Densu podcastnya viral, selalu viral itu. Terus kenapa sekarang kata viralin berubah jadi negatif? Gak kena bos, gak masuk bos, gak masuk, gak kena. Iya, dapat duit dari keviralan. Sekarang kata viral dimasalahin. Kenapa jadi begitu berubah? Adodo Mama Neraka, ya kan? Lawan tuh Mama Neraka. Ya, jadi laporannya tuh menurut gua tuh laporan bakwan goreng itu. Bakwan goreng itu. Kasihan Novi itu. Kasihan banget. Niat baik. Bantu orang, bikin liputan dari berapa kali ya. Gue udah bilang sama kalian. Berapa kali gue udah bilang sama kalian. Ini si Novi ini kasihan banget sih. Kerja kerasnya dia tuh berbuah kayak begini tuh. Entah apa hikmah dibalik kasus ini ya. Kasus donasi Agus ini ya. Pasti ada hikmahnya sih guys. Eriana, Sari, Mona, Najwa, Sriuni, Yemi. Pasti ada hikmahnya sih. Dan kenapa nggak kelar-kelar ini kasus? Ya karena memang panjang guys. Urusannya udah LP, lapor polisi itu. Si Agusnya ya bikin LP. Sekarang mau diajak mediasi pun tidak datang. Tidak datang. Ya kan? Iya, mau diangkat derajat Novi, betul. Minta dibalikin ke rekening si Agus. Emangnya masyarakat gak bakalan heboh? Heboh Dita, thank you sayang. Masyarakat bakalan heboh. Bakal heboh, percaya sama gua. Sangat-sangat bakal heboh. Bisa dilihat dari mana? Dari mana hebohnya itu? Petisi aja yang tanda tangan minta uang itu dibalikin 160.203 orang. Petisinya. Ya. Mana tuh video yang dia teleponnya menyebut nama gua mana? Mana VT-nya dia nyebut-nyebut nama gua? Telepon yang dia telepon nyebut nama gua ada? Ada kalian nemu di mana? Gua nggak nemu tuh. Nggak nemu say.
Din Widanona, lu jangan ngirim-ngirim link kuasa donasi ini bodong ini, gua hapus. Ada yang DM nih, Din Widanona. HTTP, Mam mohon share link kuasa donasi Agus, Mam. Gak mau. Nggak ada gua mencet-mencet link sembarangan. Penipuan itu nanti. Mami bantu nyuruh para donatur polling, ada di link. Oh itu beneran linknya. Ya udah kalian ke link ke sana aja, ke YT-nya Densu, ke YT Densu cepetan. Pada ke YT Densu. Mana coba kita lihat YT-nya Densu, coba ada linknya nih YT. Coba kita lihat ya. Yuk sama-sama yuk kita geruduk pagi-pagi yuk. Mana linknya? Mana? Mana? Mana cuy? Sini, saya tahu tadi abang dalam perjalanan ke sini. Saya dengar juga Mas Agus juga dalam perjalanan ke sini. Benar nggak itu, Bang Farhan? Supaya kita juga menghargai itikat di baik Igoy. dari masing-masing pihak di sini, Bang. Enggak. Kalau saya sebenarnya tidak usah ada saya juga. Saya ingin menunjukkan bahwa saya jangan hanya gara-gara Pak bisa damai. Tidak ada saya pun bisa damai. Oke. Dan saya memberi kewenangan untuk damai gitu, ya kan? Oke. Cuman kan kita kan tadi karena bingung saya laporan Zanbela ada Yolo mau datang mengajar Zanbela di situ, jadi kisruh semua yang kita dengarkan informasi ini gitu. Iya. Oleh karena itu Menghajar. Demen banget dia pakai kata-kata hajar, gue heran dah. Yolo mau menghajar, mana Yolonya ketawa ke TV kok? Apa sih? Yolonya ketawa ke TV kok menghajar mulu. Siapa yang mau menghajar? Ajaib deh bahasanya nih. apabila memang Novi mau damai, saya nggak usah ya damai kayak gimana, damai atau dia mau nungguin di sana atau mau ngapain, tinggal bicarakan aja bisa kok. Tapi kalau panjang Raja. hanya ngomong-ngomong begitu ya buat apa gitu. Iya, namanya bicara. Ini kan, Kayak buru-buru karena kita operasi tetap jalan terus Iya, tanpa iya, uang paham, itu paham. gitu Bang Abraham. ya ini kan tayang di nama podcastnya kan curhat nih, Bang, curahan hati nih, artinya bicara dari hati ke hati nih, Bang. Saya nggak tahu tuh, hati itu nggak bisa diwakili masalahnya, Bang. Makanya gini, saya berharap sih terus terang nih, Agus Salim ada di sini, Bang. Saya berharap betul nih Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar nih. Itu Pak. Ini Agus Salim akan di sini nggak kira-kira, Bang? Kalau Novi ingin yang esannya jalan enak, positif, kita nggak saling hujat, hentikan semua hujatan orang, mereka bisa menghentikan. Itu dua orang tuh kuncinya, Novi dengan Denis Sumargo. Haha. Gimana? Hentikan hujatan orang, itu dua orang, Novi dan Densu. Lu gimana sih? Emangnya mereka pengontrol netizen? Terus netizen itu kayak robot gitu yang dipakein itu remote, dikasih remote. Ya Allah. Kalau masih ngomong begini-begini, jadi kesannya kita melawan orang yang tidak berdosa. Oke. Padahal Agus ini udah hancur gara-gara mereka. Gini deh, Agus sendiri, abang udah kasih tahu kan, dan mereka juga tahu ada acara ini. Agus sendiri akan datang, ada rencana datang atau seperti apa, Bang? Kalau dipermalukan, tapi kalau misalnya emang Enggak bakal ada yang mempermalukan, Bang, di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan yakin, di sini. memang yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa berpegangan tangan kembali. Paling minta pending berapa ini hanya gara-gara bola aja, agak rame jalanan, saya bisa utamakan atau sama-sama kita datang ke rumahnya Agus malam ini pun selesai. Selesai. Iya. Mau maju mas, Ya, jadi pembicara sini. Ya. Selesai. Sini aja, saya. Kita tuh gak jahat sama Novi. Chandra sini, ya udah teriak-teriak di situ. Pusing, nggak Malu-malunya. tapi dia Novi dan Novi. Di TikToknya pun masih ngejek Zanzabela walaupun tidak menyebut namanya. Ngejek orang gak sekolah. Oke. Berubahlah. Kamu itu adalah Oke, gini deh. kemanusiaan. Gini. Bukan memaki-maki manusia. Oke. Nanti saya akan kasih nih ya tanggapan dari pihak Tenovi ya. Tapi gini, abang datang ke sini nggak sama Mas Agus? Saya tungguin nih. Kalau nggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu kira-kira. Dia ini mendatangi mereka mau apa? Mau berdebat atau mau mencari pembenar? Pasti akan ada titik terang di sini. Paling nggak kan dari sini kan kita bisa melihat, Bang. Ini kan Tenovi terakhir kapan ketemu Mas Agus? Terakhir di Fisik. JSC. Dita. Kapan?
Pas 12, tanggal berapa ya? 11. Tanggal 11 mungkin. Tanggal 11. Oke. Aku antar dia di SM. Rapli dengan Lina itu dia tahu menyelesaikan kok. Mereka Iya, iya. yang mengatakan kalau kalian dipermalukan, kalian dipulih orang gara-gara mereka saling begini, mending tinggalkan. Tapi Pak. kalau memang mau damai, jangan persulit, Oke. gitu. Kalau udah pasti, Oke. Bang. pokoknya aja kita damai. Saya Ini- paksakan, Oke. Agus juga kita Ya, datang deh. di forum gedung Siang 45 ini, di Menteng ini Bang Farad sebentar. Di forum ini, ya dimatiin. Dimatiin teleponnya. Dimatiin teleponnya. Hah, matiin telepon. Aduh, ampun deh gue. Ampun. Apa ini moderatornya membela si Agus Mi nggak netral. Semuanya ngebela Agus. Jangan salah. Gila, thank you sayang. Semuanya tuh ngebela Agus. Yayasan ngebela Agus. Yayasan ngebela Agus. Karena kan yayasan kan bilang uang itu untuk pengobatan mata Agus. Jadi bukan mau ambil uang loh, jangan salah nih. Moderator di situ posisinya menjembatani dua belah pihak, nggak ngebela-bela si pihaknya jubir-jubir itu ataupun lawyer-lawyernya Novi, enggak. Tetap fokus untuk pengobatan matanya Agus. Ngerti nggak? Kan uang itu bukan mau diperebutkan buat si Novi, bukan. Untuk pengobatan mata Agus, gimana caranya jangan dimanfaatin lagi sama orang-orang lain yang mengambil keuntungan dari uang donatur. Itu intinya. Makanya Yayasan Peduli Kemanusiaan memberikan solusi buka rekening yang baru. Bukan rekening Agus, bukan rekening yayasan. Udah betul toh? Ayo Pak penyidik, itu udah paling bener Pak. Itu udah paling bener. Udah paling bener. Iya, ditutup pakai kata penutupnya Densu tuh keren banget nih. Terkait dengan upaya hukum, bahwa kita orang Indonesia ini orang yang punya hati yang tulus, yang dermawan, Nih. menolong sesama. Kira-kira ikhlas dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Tapi Bang Densu, apa yang ingin Bang Densu Nih. sampaikan ini mengenai pertemuan hari ini? Sudah ada penawaran solusi Bang Densu. Nanti akan ditanggapi oleh pihak Bang Farhad. Tapi Bang Densu mungkin ada masukan-masukan bermakna dalam pertemuan ini. Udah maghrib batasin waktunya. Oke. Udah mau maghrib batasin waktu. Salam hormat saya untuk kedua belah pihak. Ya, saya di sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok. Setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke. Saya sudah bicara sama Novi waktu itu, dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Ya. Jadilah di situ kesalahpahaman, dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke, saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam, dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pinter hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Agus korban. Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Bener banget. Paham ya? Karena kita sama-sama punya hati.
Dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu. Dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti. Dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kita mau kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain bicarakan di hal yang lain. Supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini gak akan ketemu kita. Gak akan pernah ketemu. Sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat. Dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak. Yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Tahu, gila ya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan. Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian. Saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan. Dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada. Nggak ada. Ya. Tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita. Kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Baik atau Saya untung. cuma bisa bilang Betul. begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah. Baik dan atau keuntungan. Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus di ring yang lain. Urus di ring, Tapi betul. untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat. Urusnya di ring yang lain, benar. Aja. Terima kasih. Luar biasa. Saya pikir Buat yang pengen numbuhin rambut, gua ada sampo ginseng no. Lu pakai sampo ginseng 2 liter ke kepala biar rambut numbuh. Silo mata gua lihat rambut. Gak ada, malah gak ada punya rambut. Silo mata gua. Cahaya lampu kayak berasa kayak ngeliat lampu taman malam-malam. Gede gue. No, sampo ginseng no. Gue pengen denger deh. Aduh si Agus mah udah susah say dikelilinginnya. Yang ngasih masukan-masukan dari awal uang masuk aja tuh. Uang donatur masuk aja tuh. Agusnya udah nggak bisa menentukan buat mata dia dulu. Langsung buat orang. Ngepet dah. Donatur maupun yang donasi, intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu ini donasi kok. Terserah yang pakai mau dipakai lah. Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus ini masa depan udah nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak yang mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit. Secara kejiwaan, ya, bukan hanya matanya dicopot atau kepala dipotong kemudian diobati enggak, tapi satu badan. Lu ngomong apa sih Pak? Lu ngomong apa sih kepala dipotong? Lu ngomong apa sih Pak? Orang sakit di kepalanya dipotong. Aduh bahasanya, bahasa lu aneh. Lu pakai bahasa apa sih? Coba dengerin. Aduh astagfirullah. Agus ini kondisinya buta, meskipun saya nggak memegang visum et repertumnya ya. Tapi Lu nggak megang visumnya, terus ngapain ngomong soal sakitnya Agus? Lu nggak megang visum? Hah Pak? Pak siapa namanya nih? Pak Mustafa. Terus? saya memiliki keyakinan 99% buta.
meskipun bisa melihat bayangan atau kabut, tapi itu prinsipnya buta. Kalau lu bisa punya keyakinan 99% buta, Pak, tanpa ada bukti rekam medis, dari mana lu bisa punya keyakinan 99% buta kalau nggak ngelihat rekam medis, nggak megang rekam medisnya, Pak? Hanya berdasarkan dari feeling Bapak. Oke, silakan lanjut. Nah, dalam pengobatan itu sebenarnya saya ingin seperti hari ini ya. Siapa yang datang diverifikasi datanya, kalau perlu KTP-nya difoto kanan kiri depan supaya legal. Jadi waktu bantu Agus harusnya begitu. Seharusnya. Saya dengar dari Agus nggak ada perjanjian misalkan ya. Mesti foto. Nggak cuma foto, Pak. Foto mah jadul. Video lengkap full video. Foto kiri kanan buat apaan? Videonya itu udah menyeluruhi, ada yang dari belakang, samping, depan. Lengkap, Pak, video. Kenapa mesti foto kiri kanan? Ih, jadul banget dah, zaman dulu banget dah. Foto depan, kiri kanan lah. Lu kira casting zaman tahun 94? Tertulis sama saya legalnya. Kalau hanya di media sosial saya nggak pegang juga. Maksud saya media sosial saya udah tahun 2009 sudah empal betul ya. Donasi-donasi banyak. Nggak pernah ada yang ditahan polisi ya. Karena orang menggunakan, karena orang kalau rame di media sosial iya. Gua nggak paham lu dia ngomong apa sih, guys. Bla bla bla. Ya, ngomong apa sih nih orang? Gua nggak paham ya. Bentar deh. Ini dia ngomongnya aduh, astagfirullah, minum kopi dulu. Makanya foto depan, kiri, belakang. Gue kayak gue casting di Multivision tahun 94, lu tahu nggak? Modelan kayak begitu. Pak, Bapak Mustafa, udah kagak ada foto-foto lagi sekarang. Casting aja langsung kamera, Pak. Langsung depan kamera, syuting, nggak pakai foto, nggak pakai. Sekarang tuh udah kamera syuting. Seret gitu, kita juga gitu. Iya, nama saya Mawaroka, tinggi saya 171, berat saya 60 kg, bla 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 bla. Langsung depan. Ini video samping, buka kupingnya, samping lagi, buka kupingnya, depan. Kalau dulu foto, sekarang video. Ya, ini tahun 2024, bukan 1994, Pak. Aduh, ya Allah ya Rob. Masa perlu foto lagi? Aneh dah. Aduh, jadul sekali. Jadul kali. Nov, lawan lu jadul. Ya, artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sedang nggak setuju. Setuju, gue nggak ngerti, ulang lagi deh bahasa lupa. Ntar lu. Kita harapkan kita dapat. Gue nggak ngerti bahasa dia. Tertulis sama saya legalnya. Kalau hanya media sosial saya nggak pegang juga. Maksud saya media sosial saya udah tahun 2009 sudah empal betul ya. Donasi-donasi banyak. Nggak pernah ada yang ditahan polisi ya. Karena orang menggunakan, karena orang kalau rame di media sosial iya. Karena orang menggunakan, kalau rame di media sosial iya. Lah ini kan rame, Pak. Kalau rame di media sosial iya. Lah. Berarti kan iya dong. Ini kan rame. Rame di media sosial iya. Artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sedang nggak setuju, ada yang tidak tertarik membawa suara para donatur maupun yang pendonor. Lu kira donor jantung, donor ginjal. Para pendonor. Aduh. Bukan sih. Anjay. Aduh, ampun Bapak. Yang donasi, intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu ini donasi kok. Terserah yang pakai mau dipakai lah. Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus ini masa depan udah nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak hanya mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit. Ya iya kan, mata kan nempel di badan, Pak. Karena yang diobatin ini biar meskipun cuma mata, tapi satu badan dibawa ke rumah sakit lah. Emang mata bisa jalan sendiri? Astagfirullah, ini bapak ini siapa sih? Astagfirullah, Pak. Dia punya diobatin cuma mata, tapi kan satu badan dibawa ke mata kita ada di badan kita. Ya kita jalan ke rumah sakit, Pak. Ya nggak mungkin mata kita yang jalan ke rumah sakit. Ilma, oh my God. Astagfirullah, nih orang.
Ya, bukan hanya matanya dicopot atau kepala dipotong, kemudian diobati enggak, tapi Ya emang enggak, ih lu. Gue kesel banget sih. Gue kesel banget sih ini. Gue sampai dingin loh. Tangan gue sampai dingin lo, tau nggak? Gue kesel. Pengandaian lu ya Pak Mustafa bener-bener bikin kita itu seperti lu insulting our intelligence. You know, insulting my intelligence. Lu kayak membuat gue tuh, lu kayak seperti gue ini orang yang goblok banget, nggak tahu posisi mata tuh ada di dalam badan tubuh manusia. Bukan ini mata kepala dipotong sampai ada kata-kata kayak begitu, nggak perlu deh Pak. Orang Indonesia ini bukan orang-orang yang nggak punya pendidikan Pak. Biarpun yang nggak sekolah pun semua orang paham mata itu bagian dari tubuh kita. Kita bawa ke rumah sakit jelas ya kita jalan pakai tubuh kita. Jadi nggak usah pakai bikin apa analogi seperti itu deh. Saya merasa kayak terhina intelijen saya gitu loh. Kita tuh nggak sampai sebodoh itu Pak. Sampai mesti dibikin contoh seperti ini, nggak begitu. satu badan jiwa di bawah. Oleh karena itu Satu badan jiwa di bawah, ya iyalah, Allahu Akbar. sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat. Bagaimana saya sendiri sebagai seorang suami, jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal matanya. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun untuk mengurus Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan, menikmati, lu kira kita makanan? Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan, hah? Nggak salah lu ngomong kayak gitu. Bapak-bapak mau menikmati, wah lu bahasa lu, wah lu tuh ya. Di media sosial saya nggak pegang juga. Maksud saya media sosial saya udah tahun 2009 sudah empal betul ya. Donasi banyak, nggak pernah ada yang ditahan polisi ya. Karena orang menggunakan, kalau ramai di media sosial ya. Ramai di media sosial ya. Artinya pro kontra, yang kanan ini setuju, yang sana nggak setuju, ada yang tidak tertarik membawa suara para donatur maupun yang donasi. Intinya mereka satunya ingin ini diusut, satunya nggak perlu ini donasi kok. Apa coba yang tadi lu ngomong apa tadi? Bedanya Agus dengan yang lain ini ada banyak. Kalau Agus ini masa depan sudah nggak ada. Kalau saya yang buta disiram air keras, pikiran saya nggak yang mata. Karena di dokter itu yang diobati meskipun yang sakit mata, satu badan dibawa ke rumah sakit. Secara kejiwaan. Ya, bukan hanya matanya dicopot atau kepala dipotong kemudian diobati enggak, tapi satu badan jiwa dibawa. Oleh karena itu yang disebut sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat. Bagaimana saya sendiri sebagai seorang suami, jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Ya Allah, bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan. Ngemeng lu. Menikmati lu kira kita ketupat sayur apa? Apa lu menikmati? Menikmati apa, Pak? Wanita kok menikmati? Parah ini bahasanya. 1%. Ini mohon maaf contoh nih. Agus punya suami, punya istri, punya anak. Begitu. Agus punya anak. Pelecehan, iya, pelecehan di bahasanya nih. Agus punya anak. Emang Agus punya anak? Emang Agus punya anak? Kapan Agus punya anak?
siapa sih? Iya, ini bilang loh, bapak-bapak mau menikmati perempuan. Menikmati perempuan. Maksud lo? Terus ini dia bilang Agus punya anak. Ini pengacara gimana sih? Aduh, nggak bener nih. Nggak bener nih. Nggak bener. Tunggu. Coba gue dengerin lagi ya. Lu ngomong ya, ngomong lu terekam. Ini mama neraka nih. Ngomong nih. Lu hati-hati ngomong depan gua review omongan lu semua lu. Bahwa oleh karena itu yang disebut sakit itu dua, secara psikis maupun secara fisik. Agus dua-duanya kena itu. Secara fisik matanya nggak bisa melihat, secara psikis nggak seperti saya yang cuma melihat di media sosial sebelumnya. Dia juga merasa nanti masa depan saya bagaimana? Saya nggak bisa melihat bagaimana saya sendiri sebagai seorang suami. Jangankan mata nggak bisa melihat, ini paling fatal mata ini. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan tanpa mata nggak bisa. Bisanya pun mungkin 0,1%. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan. Bahasa lu. Bapak-bapak mau menikmati. Merinding gua anjing. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan. Merinding guys gue. Mana itu si keboping dengerin nih. Keboping. Rekam nih live gue, keboping mana keboping. Kasih tahu teman-teman yang lain nih. Bahasanya nih, bapak-bapak mau menikmati seorang perempuan. Enak gue dengernya. Enak dengernya. Ini mohon maaf contoh nih. Agus punya istri, punya anak. Komnas Perempuan. Matanya nggak bisa melihat. Agus punya istri, punya anak. Pak, lu salah. Agus kagak punya anak. Iya memang, dia juga nyebut pelaku. Ini belum nemu nih gua. Pikiran bukan soal mata saja, bagaimana masa depan saya nggak bisa bekerja, masa depan istri saya bagaimana saya ngasih gaji, anak saya bagaimana. Jadi nggak seperti lawyer maupun saya. Anak saya bagaimana Pak? Bapak tahu nggak? Agus itu nggak punya anak. Lu itu duduk di situ based on apa? Lu sedang duduk di dalam satu mediasi. Kasusnya donasi menghadapi yayasan yang bertanggung jawab kepada donatur, lu tapi nggak tahu latar belakangnya klien yang lo bela dan lo perjuangkan ini. Lu kan sama-sama berjuang sebagai timnya si Farhad Abbas, dan lu membela si Agus untuk masuk ke rekening Agus tuh uang donatur. Tapi kenapa lu bisa nggak tahu Agus punya anak atau enggak? Wah, kacau nih. Juru bicara lu mewakili lu, ada surat kuasanya. Kok bisa nggak tahu sih Agus ini punya anak atau enggak? Itu kan simple banget loh. Ya ampun, ya Allah, Tuhan. Wah, gilingan. Waduh. Juru bicara. Tapi itu sampai ke jiwa raga dia rasakan. Oleh karena itu, kalau tadi permintaannya adalah secepatnya diselesaikan, kami pun minta, dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Tapi sekarang ini, kembalikan uangnya, karena itu
salah satu laporan yang kemarin yang dilaporkan ke Polda adalah karena seandainya nggak ada kata kita viralkan, no problem, nggak ada ancaman secara psikis. Itu ada kata kalau nggak hari ini akan lapor ke Dinsos, akan saya viralkan. Loh, kata viralkan ini sangat bahaya ini. Bahaya kenapa viral? Semua orang juga pengen viral biar dapat donasi. Tapi lu kok viral bahaya? Waktu pengen dapat donasi kan minta viral. Biar ditonton banyak orang, orang tersentuh. Terlihat iba, ya. Baru kita donasi. Kalau nggak viral, orang nggak, Agus sedih, bantu Agus Manovi, Agus sedih. Kalau nggak viral, orang nggak nyumbang, cu. Iya, say. Gimana sih? Ya, cuy. Viral itu positif zaman sekarang. Viral itu positif. Kenapa? Kalau berita viral, nah, exposure besar, ya kan? Algoritma kita sehat, itu viral. Tuh. Bukan berbahaya, nggak ada yang berbahaya di sini. Apanya yang berbahaya kata viral? Bagaimana mungkin mau memviralkan? Dasarnya apa? Kalau di media sosial, terus saja bebas asal nggak melanggar ITE. Itu kuncinya. Begitu mau membongkar identitas, membongkar pelanggarannya. Iya dong. Mas, mohon maaf. Ini orang bukan, kalau saya sendiri kena siram kayak gitu udah nggak kuat saya. Agus bukan orang berpendidikan seperti kita. Kalau kita menyepelekan dia kok nangisnya kayak dibuat-buat, ya seperti itulah modelnya. Kita melihat CCTV ketika disiram, ya dia seperti itu kalimat-kalimat diucapkan, iya. Seperti orang, mohon maaf ya, ngenyek-ngenyek, apa ya kayak dibuat-buat. Kayak seperti itu Agus. Jadi nggak, memang berbeda antara ketika ya saya disiram orang, mungkin saya akan pikirkan saya cari pendamping hukum, PH. Tapi kalau Agus beda, dia nangis, dia minta tolong bantu saya Mbak Novi, tolong carikan. Itulah Agus. Berbeda dengan bapak-bapak yang di sini, yang orang berpendidikan berbeda. Saya dihantam, kalau kita lihat di TV itu dua orang saling ancam, dia nunggu dipukul. Bukan dia mukul duluan, karena ada aturannya kan. Betul, kalau dipukul bisa lapor. Agus mungkin berbeda. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, permanen, biar untuk hidup dia itu membahagiakan dia secara hati nurani. Pak, masalahnya uangnya itu dipakai buat orang-orang lain. Itu bukan buat Agus. Udah tadi ngomong buat Agus. Tapi lu nggak ngomongin uang itu udah dipakai buat yang lainnya, ye. Bukan buat Agus yang udah kepake, itu buat keluar itu ke beberapa nama yang bukan namanya Agus, bukan kepentingan Agus. Paham? Fisiknya Pak, mohon maaf nih. Semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung. Pernah nggak ada betul, pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf. Ini aneh banget ya. Semua orang pernah menipu. Pernah nggak? Ayo ngacung, lawyer sekalipun. Mohon maaf ya, menipu. Ngapain lu nyuruh orang ngaku-ngaku menipu? Lu aneh lu. Mohon maaf ya, semua orang pasti pernah menipu. Astagfirullahalazim. Semua orang pasti menipu. Apa sih? Lawyer sekalipun, ayo. Ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi Agus kebetulan di momen ini. Berarti Agus menipu. Maksudnya Agus menipu. Allah, my God. Agus di momen ini menipu. Maksud lo gitu? Ya ampun, ini orang. Sumpah dia parah banget ya. Jadi Agus menipu, Pak. Ya, ini barang bukti dong. Bapak mengakui Agus menipu ya. Ya ampun, Gus. Lu gimana nih? Lihat tuh. Bapaknya ngomong nih. Lu nipu, Gus. Aduh, Gus. Pak polisi, ini dia bilang nih.
Bisa lapor. Agus mungkin berbeda. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, mau permanen, biar untuk hidup dia itu membahagiakan dia secara hati nurani. Kalau kita hanya melihat fisiknya, Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung, pernah nggak ada betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Agus ini kalau disakiti terus di media sosial, sedikit-sedikit disoting Mas Densu, sedikit-sedikit Mbak Novi, sedikit. Agus nggak punya kemampuan itu. Ngelawan Agus tuh gampang. Kok gituin terus mati dia? Ya Allah Tuhan, kok gituin terus mati dia. Agus tuh menipu di momen ini. Wah gila nih. Allahu Akbar. Agus di momen ini menipu. Berarti dia nggak. Ih bener-bener. Ini orang ngomong apa sih? Dia ngakuin. Dia sendiri bikin statement ya barusan ya Bapak ini ya. Bapak ini barusan bikin statement ya. Semua orang pernah menipu kan? Hah? Nggak ada yang nggak pernah menipu. Nah Agus tuh di momen ini menipu. Wah kacau nih Pak. Maka masa depan dia, kehidupan dia, keluarganya, tolong dibantu. Bukan hanya matanya saja. Tapi urusan tampil di media sosial itu ada konsensus kan. Ada kemudian kesepakatan bahwa yang bersangkutan juga ingin sebetulnya tampil di sana sebetulnya, Bang Tova. Tapi begini, kita udah nangkap lah inginnya. Oh my God. Wah gila. Itulah ya. Tahu nggak? Dibikin mediasi dengan kamera ini memang ngeri-ngeri sedap. Ya, Bapak pengacara ya. Jubirnya Farhad Abbas. Tadi dari video yang aku lihat ini untuk yang kedua kalinya gue nonton ya. Semalam gue udah nonton live dan ini gue putar ulang. Bahasanya sangat mengerikan. Ada bahasa bapak-bapak menikmati perempuan lah, wanita, menikmati bahasa ini. Semua orang kan penipu. Nah Agus di momen ini dengan sendirinya bapak ini seperti mengatakan persamaannya bahwa Agus ini menipu, Pak. Gimana sih kalian ini? Ya, ini saya sedang mereview nih live kemarin. Waduh, nggak tahu. Iya keceplosan Agusnya menipu, keceplosan dia. Ini di live. Coba kalian putar ulang tuh di menit keberapa ini? Menit dia di menit ke. Ini harus kita sadari. Jadi kalau mau cepat ini diselesaikan, kembalikan sisanya itu ke rekening Agus, nanti diurus lagi biar dia sampai sembuh. Tapi kalau dia nggak bisa sembuh, mau permanen, biar untuk hidup dia itu membahagiakan dia secara hati. Di menit. Nurani. Kalau kita hanya melihat fisiknya, Pak, mohon maaf nih, semua orang pernah menipu. Coba saya ingin ngacung, pernah nggak ada betul pernah nggak sekali saja menipu? Lawyer sekalipun, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya wartawan hampir 20 tahun, wartawan kriminal. 24 penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini 2445 di 2445 dia bilang Agus di momen ini soal penipuan. Aduh 2445. Aduh Pak. Hampir 20 tahun wartawan kriminal. Hampir semua penjahat maupun nggak penjahat, saya tanya pernah nipu nggak? Pernah. Nggak mungkin seumur hidup Anda nggak pernah menipu. Agus kebetulan di momen ini. Jadi saya khawatir. Blunder sampean, blunder sampean. Wes blunder gak jelas.
blunder. Ya. Di menit 24.45. Menit 24.45. Sang wartawan 20 tahun wartawan kriminal blunder ke sakar PDW. Itulah makanya. Kakean ngomong. Gue mau dilaporin katanya. Mana yang disebut-sebut nama gue? Silakan. Gue hanya mereview apa yang sudah kalian ucapkan. Seandainya pun Emma Waroka mendapatkan panggilan, gue akan juga sampaikan apa yang gue temui di lapangan. Gue orangnya teliti, gue udah bilang sama kalian. Gue orangnya teliti. Ya. Gue bukan pengacara. Gue gak pernah sekolah hukum. Tapi gue pemain sinetron, pemain film yang kerjaannya ngapalin dialog. Segini-segini skenario yang pernah gue pelajari. Jadi kalau soal main kata-kata, memori, menghafal, mencari makna kalimat demi kalimat, bukan cuma lawyer aja, pemain sinetron, pemain film juga begitu kerjaannya. Dan gue orangnya sangat detail. Ngapain lu ngomong kayak begini lu jubir? Berarti kan ini atas nama udah tanda tangan toh? Memberikan surat kuasa sama orang ini. Berarti ini juga merupakan bahasa kata-katanya Farhad Abbas. Ada loh surat kuasanya, dibacakan di awal mediasi ya. Berarti orang ini mewakili Abang Farhad Abbas. Betul? Berapa banyak poin yang sudah dia ucapkan? Tolong diperhatikan timnya Novi Pratiwi. Diulang lagi, coba. Pada saat kita nonton live-nya nggak berasa guys. Kita nonton live itu kayak ngalir, tapi gue udah ngerasa di waktu nonton live. Mungkin kalian nggak ngerasa, karena kan mengalir ya. Gue udah ngerasa, kok mata copot kepala, mata ada di kepala, bukan kayak gitu. Gue langsung ngerasa kayak, gue merasa terinsult intelijensia gue gitu loh. Kayak kok lu nggak kayak ngomong sama orang yang bodoh banget gitu. Karena mata ini jelas ada di badannya manusia kan, di badan kita. Pasti jalan ke rumah sakit ya sebadan-badannya lah. Kok kayak ada potong kepala apa, itu gue udah kesel tuh. Terus penikmat wanita, bapak-bapak menikmat dengan mata itu mau menikmati, wah gue bilang bahasanya. Perempuan kok di kayak makanan gitu ya. Itu gue udah kesel banget juga. Makin kesel gue sama dia ngomong. Belakangnya lagi soal penipu. Semuanya menipu, ngacung tangan. Lawyer sekalipun. Nah Agus di momen ini, gue bilang, ini jubir apa? Mau adu ngomong sama gue, silakan. Lu 20 tahun wartawan, gue 30 tahun sebagai seorang aktor. 20 tahun wartawan, gue 30 tahun sebagai seorang aktor. Mau adu ngomong sama gue, ayo. Gak takut gue adu ngomong. Aduh. Sumpah ini mah bikin kesel aja ya guys. Aduh guys. Enggak, moderatornya nggak pihak Agus tuh, jangan fitnah moderator lagi. Moderatornya malah gue bilang sama laki gue, sama Mas Bagus, hebat nih moderatornya. Bisa menguasai panggung dan suasana, tidak membela salah satu. Kalau moderator nggak bersikap seperti semalam, cabut tuh semua 3 orang itu. Nggak sampai nih omongannya tadi si bapak-bapak baju biru itu. Nggak sampai nih kerekam sama kita-kita. Udah kabur dia. Karena masih bisa diredam, duduklah. Akhirnya apa? Ngomong. Nah, nggak apa-apa. Bagus malah moderatornya meredam suasana. Jadi pihak yang dikuasakan oleh Farhad Abbas itu tidak work out. Kalau work out nggak ada bahasa-bahasa yang bisa kita pegang guys. Gue sangat salut sama moderator semalam.
sangat bisa mengendalikan emosinya, tidak berpihak kepada yang kiri dan kanan. Bener-bener profesional, suka gue. Itu emang moderator udah senior juga ya. Moderatornya semalam tuh siapa mas siapa? Salut gue, ya. Ini udah dua hal nih. Dan hal yang ketiga dia sebut-sebut sebagai pelaku. Agus ini kalau disakiti terus di media sosial, sedikit-sedikit disoting Mas Densu, sedikit-sedikit Mbak Novi, sedikit. Agus gak punya kemampuan itu melawan. Sedikit-sedikit di syuting Densu, sedikit-sedikit di syuting Novi. Lah yang minta juga di tempatnya Densu, tempat Densu, kalau mau nonton tempat Densu. Yang minta buat diliput juga keluarga Agus, Keles, lu gimana sih? Gimana sih? Aneh deh. Sedikit-sedikit syuting di Densu. Lah dapat 1,5 miliar juga gara-gara syuting di Densu. Lu gimana? Allah. Ya, memang nggak ada pasalnya untuk para donasi. Oleh karena itu, para donatur lagi diminta untuk memberikan bukti transfer, lalu bersama-sama membuat pernyataan. Apa nih uangnya mau dikemanain? Kalian bikin pernyataan. 20 orang aja dari para donatur ngumpul gisono. Udah ada tuh. Iya, di storynya Denny Sumargo. Jadi ada suaranya nih pihak donatur. Kalau kemarin kan baru petisi, tanda tangannya melalui online, nggak ada surat pernyataan. Mungkin supaya lebih didengar nih, kalau nanti udah naik ke penyidikan, ya saksi-saksinya para donatur aja dibawa sama Novi. Jadi yayasan ini punya suara nih. Saya kenapa bisa ada alasannya buat Novi kan, buat yayasan yayasan peduli kemanusiaan ya, bahwa kami mewakili suara para donatur. So donatur kalau bisa ada 20-50 orang, kalau ada 100 surat pernyataan itu lebih kuat lagi. Karena petisi itu yang ada di online, tanda tangan petisi itu sepertinya tidak ada kekuatan hukumnya, tapi coba bikin pernyataan di atas materai dengan bukti transfernya para donatur. Sok atuh cepetan. Ya. Supaya apa? Yayasan juga bergerak ini memang mewakili para donatur yang mana ada surat kuasanya gitu loh. Oke, coba. Udah, sehari ini selesaiin deh. Ya. Mamski katanya kemarin FA datang di parkiran nggak masuk. Oh ya? Ada yang lihat si FA. Oh lo, di ngapain di parkiran doi? Siapa tadi yang nge-give ke gue? Kasihan deh. Aku tadi nggak merhatiin kalian ya. Empiu, makasih Felicia. Hai Felicia, makasih kopinya ya. Deshi, hai Deshi. Ya. Hai Amel, Hamdallah, thank you. Coba kita lihat lagi yang terakhir nih sebelum kita ngobrolin beralih ke ini ya, ke hal-hal yang lebih ringan ya. Ini masih berat nih. Nanti gue mau masuk lagi deh, karena gue mau bagi-bagi produk. Tadi dulu gue mau nanya nih 4.000 orang. Siapa yang pengen body lotion juga skincare dengan harga promo? Capcus, aku katanya. Waduh, dinasti aku langsung. Saya wede. Woo! Indekri, thank you. Mumet soalnya dengerin ini terakhir ya, gue mumet. Sambil pokoknya tetap ku pantau. Ya, tetap ku pantau. Aku mau. Oke, sebentar ya, sebentar. Aku mau. Yo. Oke. Soalnya mumet ya dengerin ini, mumet kan. Kita break dulu sebentar ya guys. Bentar promo, bentar promo dulu. Benar. Meli, oke. Gue lagi ada promo guys. Promo luar biasa. Ku masukin ya. Mau ya? Oke Asti.